Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dosen dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan materi tentang reksadana dalam mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama ada Umi Hani, 2. Diana Swasalsabila, 3. Konina, 4. Devira Normasari. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada pengertian reksadana. Reksadana merupakan suatu instrumen keuangan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal secara kolektif. Dana yang terkumpul ini selanjutnya dikelola dan diinvestasikan oleh seorang manajer investasi atau fund manager melalui saham, obligasi, valuta asing, atau deposito. Sejarah reksadana. Reksadana mulai dikenal pada abad 19 setelah Robert Fleming membentuk The Scottish American Investment Trust atau perusahaan manajemen investasi pertama di Inggris pada tahun 1873. Pembentukan perusahaan manajemen investasi ini dilatar belakangi oleh keinginan Robert untuk memanfaatkan peluang investasi baru yang muncul setelah berakhirnya Perang Saudara dengan modal yang dikumpulkan dari uang teman-temannya. Hal ini yang kemudian mendorong perkembangan reksadana di negara-negara lain termasuk Indonesia. Jenis-jenis reksadana dan karakteristiknya. Memahami jenis-jenis reksadana merupakan hal yang sangat penting bagi calon investor karena setiap jenis reksadana memiliki karakteristik, tingkat return, dan tingkat resiko yang berbeda. Jenis-jenis reksadana yang pertama reksadana konvensional, reksadana terstruktur, reksadana ETF, reksadana real estate, reksadana syariah. Selanjutnya ada manfaat reksadana. Secara umum, keuntungan dalam melakukan investasi pada reksadana antara lain: yang pertama, biaya yang rendah. Reksadana merupakan sekumpulan dana dari pemodal yang dikelola secara profesional, maka dengan besaran kemampuannya untuk melakukan transaksi secara kolektif tersebut akan dihasilkan efisiensi biaya transaksi. Yang kedua, pelayanan bagi pemegang saham reksadana biasanya menawarkan daya tarik kepada pemegang sahamnya. Misalnya dengan menjanjikan untuk melakukan reinvestasi terhadap dividen dan capital gain secara otomatis yang sebenarnya diterima oleh nasabah. Materi selanjutnya yaitu risiko reksadana. Ada beberapa risiko reksadana. Yang pertama, risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Yang kedua, risiko likuiditas. Yang ketiga, risiko politik dan ekonomi. Yang keempat, risiko pasar. Yang kelima, risiko inflasi. Yang keenam, risiko nilai tukar. Dan yang terakhir atau nomor 7, risiko spesifik. Adapun perbedaan reksadana konvensional dan reksadana syariah. Yang pertama, perbedaan dari segi tujuan investasi. Reksadana syariah memperoleh pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang berdasarkan syariah, sedangkan reksadana konvensional memperoleh pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang. Perbedaan yang selanjutnya dilihat dari time horizon, yang reksadana syariah medium to long, sedangkan reksadana konvensional adalah long. Perbedaan selanjutnya yaitu kebijakan investasi. Reksadana syariah investasi pada aset yang sesuai dengan anjuran Dewan Syariah. Sedangkan reksadana konvensional seluruh informasi yang menunjang investasi. Selanjutnya, perbedaan dilihat dari strategi portofolio. Reksadana syariah meliputi yang pertama, strategi notasi sektor, yang kedua, manajemen portofolio aktif. Sedangkan reksadana konvensional meliputi yang pertama, strategi analisis sekuritas, yang kedua, manajemen portofolio pasif. Sedangkan perbedaan dari alat ukur dan evaluasi kinerja, reksadana syariah dibandingkan dengan indeks pasar Islam, sedangkan reksadana konvensional dibandingkan dengan indeks pasar. Sedangkan perbedaan dilihat dari proses filterisasi. Reksadana syariah yaitu ada proses filterisasi, sedangkan reksadana konvensional tidak ada proses filterisasi.
Sekian dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.